Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Derajat Ramatara di Pet Store Indonesia. Oke, di konten kita kali ini kita akan membahas tentang kelainan genetik. Tentang apa? Yaitu tentang sugar glider yang mengalami ekor putus atau ekor setengah atau ekornya itu nggak tumbuh lagi. Jadi sedikit penjelasan bahwa ini sebenarnya bukan kelainan genetik, tapi kecacatan fisik ya. Buat teman-teman yang mungkin mengalami hal semacam ini, teman-teman itu nggak usah khawatir. Jadi dia itu nggak akan menjadikan anak turunnya itu cacat juga. Jadi secara fisik, indukan yang memiliki cacat fisik, mungkin telinganya putus, kakinya putus, atau ekornya putus yang nggak bisa tumbuh lagi, itu ke anaknya atau anaknya suatu hari nanti itu nggak akan mengalami hal yang seperti itu juga. Karena apa? Karena itu cuma cacat fisik saja, jadi nggak mempengaruhi genetik si sugar glider. Genetik si sugar glider sendiri itu sebenarnya lebih ke arah resesif dominan dan juga gabungan resesif dan dominan gitu. Lah, ini saya akan berikan satu contoh sugar glider saya. Si jantannya ini leukistik, tapi dia secara genetik jantannya ini leukistik. Si betinanya itu dominan classic grey. Akhirnya keluar apa? Keluarnya classic grey. Nah, si jantan pertamanya saya dapat itu memang ekornya setengah. Si ekornya si jantan ini sudah setengah. Setelah itu saya gabungin sama si classic grey ini, si betina. Yang awalnya si classic grey ekornya itu penuh, tiba-tiba dipotong juga sama atau di self mutilasi sama si grey sendiri, si classic grey, si betina sendiri. Dia memutilasi dirinya sendiri, ekornya tinggal setengah juga. Jadi entah kenapa memang cukup aneh yang dialami sugar glider saya ya. Dan saya mencoba untuk breed sepasang ini. Saya coba pengen mencetak classic grey head leukistic. Nah, setelah mencapai 1 tahun ini belum ada perubahan sama sekali, belum ada perkembangan, belum ada aktivitas kimpoi sama sekali, jadi zong. Tapi saya nggak menyerah. Buat teman-teman sendiri jangan menyerah, jangan patah semangat ketika sugar glidernya itu belum menghasilkan. Kita nikmatin aja. Ini buat sambilan, jangan jadikan pekerjaan utama kalian ya. Nah, sekedar sedikit informasi, akhirnya saya pakai produk saya sendiri, yaitu Yumai Maggot. Nah, Yumai Maggot itu adalah maggot produksi dari Pet Store Indonesia seperti ini. Maggot ini itu sudah banyak dipakai oleh beberapa breeder. Maggot ini sebenarnya sudah banyak dipakai, sudah sekitar 3 tahun yang lalu sudah dipakai, tapi tenar-tenarnya itu tahun-tahun ini dimana banyak sekali produsen maggot yang mengeluarkan produknya sendiri dengan kualitas dan spesifikasinya masing-masing, dengan sistem pengolahannya masing-masing. Jadi setiap pengolahan dan setiap maggot yang dihasilkan oleh setiap produsen itu berbeda-beda loh ya teman-teman. Dan maggot saya sendiri lebih saya fokuskan sebenarnya awalnya itu di ikan hias, tapi ternyata makin kesini di sugar glider, di hewan-hewan lain itu mau. Seperti ini contohnya, ini salah satu rekaman atau salah satu kiriman dari salah satu buyer di Tangerang ini. Nah, selain itu banyak sekali juga pecinta sugar glider juga menggunakannya untuk menambah nafsu makan, untuk menambah apa istilahnya itu imunitas si sugar glider, dan bisa menyembuhkan karang gigi. Ini masih dalam proses tahap penyembuhan. Ini saya buktikan sendiri di rumah. Selain buat untuk mempercepat proven atau memperkuat masa birahinya, agar sugar glider yang awalnya itu masih ragu-ragu untuk kimpoi proven itu semakin cepat dan semakin semakin terbukti bahwa masa birahinya cepat banget gitu.
Ini salah satu contohnya ya. Nah, ini di kandang ini ada satu sugar glider leukistik jantan yang tadi saya ceritakan, yang awalnya nggak mau selama 1 tahun, nggak mau kimpoy, nggak mau proven, nggak mau menghasilkan joy sama sekali sampai 1 tahun. Akhirnya saya kasih umai magot saya dan alhamdulillah sudah keluar 2 ekor joy dan sekarang sudah melek ya, sudah usia 1 bulan lebih. Jadi ini saya kasih tunjuk ya. Nah, buat teman-teman nih, ini ekornya putus kan ya, setengah. Nah, ini ekornya setengah ini. Jadi walaupun jantannya ekor setengah, betinanya juga ekor setengah. Nah, saya kasih tahu anaknya. Anaknya tetap ekornya putus ya. Nggak ada cacat secara ekor, nggak ada cacat fisiknya sama sekali. Nah, teman-teman bisa lihat, ini ada 2 ya, sepasang. Nah, dua-duanya ekornya normal. Kelihatan kan ya? Nah, kuncup, ini masih usia 1 bulan, jadi ekornya kuncup. Buat teman-teman yang mau tahu juga tentang cara membedakan usia joy sugar glider, silakan cek di salah satu konten saya juga di YouTube ini. Silakan di scroll ke bawah, ada juga cara membedakan usia sugar glider si joy ya, maksudnya. Nah, semuanya utuh loh ya. Imut-imut ya kayak kamu. Ya inilah seperti ini. Jadi ini sudah menjadi joynya si Leu X Grey, yang artinya labelnya si Grey ini Grey Head Leukistic gitu. Nah, untuk secara fisiknya teman-teman tahu sendiri bahwa fisiknya sugar glider yang cacat tidak akan mempengaruhi ke anaknya atau si joynya. Jadi buat teman-teman jangan ragu untuk memelihara atau untuk merawat lagi sugar glider teman-teman, sugar glider yang lain lah gitu. Ketika mengalami cacat fisik, jangan ragu untuk tetap dirawat dan dikembangbiakkan, karena nggak rugi kok untuk memelihara sugar glider, agar semakin banyak pecinta sugar glider, juga semakin banyak orang yang mencintai hewan, dan kita bisa hidup berdampingan dengan hewan-hewan sekitar kita dengan damai, aman, sentosa, dan jaya gitu. Terima kasih, sekian dari saya. Mungkin buat teman-teman ada pertanyaan seputar sugar glider, ikan hias, ataupun kucing, barangkali saya bisa jawab, nanti saya jawab. See you next time di lain video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.